Gubernur Deddy Mulyadi dilaporkan terkait gebrak militer. Tim hukum Jabar Istimewa siap hadapi tah dengekeun Adel Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame, teman-teman. Kabar terbaru yang saya dapatkan bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah menyiapkan kuasa hukum dari Jabar Istimewa untuk menghadapi Adel Setiawan jika berlanjut ke meja hijau. Dan kabar terbaru yang saya dapatkan, Bapak kita Presiden Prabowo datang menyambangi ke kediaman, ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Ada apa ya teman-teman ya? Biar nggak penasaran, langsung aja kita simak videonya sama-sama. Ini dia videonya. Tim kuasa dari Bapak Aing siap akan bergerak menghadapi Mang Adel yang telah melaporkan gubernur ke Bareskrim. Dari pihak kuasa hukum Gubernur Deddy Mulyadi akan siap membackup, tapi asup mau laporan anak itu atau kekarek laporan genges mental cing lamun teh mah masuk laporan tersebut terus diproses. Wah, ada babak baru yang bakal meramaikan dunia persilatan. Adel dengan rekan-rekannya dan orang-orang yang menyuruh dan membayarnya. Dan Bapak Aing siap dengan tim kuasa hukum dan seluruh rakyat Jawa Baratnya. Tanpa terkecuali Aing, budak, kolot, nini-nini, aki-aki siap ngedukung Bapak Aing. Maju terus, pantang mundur Bapak Aing. Gubernur Deddy Mulyadi dilaporkan terkait gebrak militer. Tim hukum Jabar Istimewa siap hadapi tah dengekeun Adel Setiawan. Ya, maneh sakedeung deui dilaporkeun tah ku tim hukum Jabar Istimewa tingali atuh ngabreng-breng kieu ya. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Deddy dan sedang melakukan kajian mendalam. Ini hal biasa bagi pemimpin berinovasi. Kami tidak gentar dan akan membela kebijakan yang sudah melalui prosedur dan persetujuan orang tua. Oh, kata salah satu pengacara. Mengatakan program barak militer dilakukan secara legal, tidak melanggar hak anak dan telah melalui persetujuan tertulis dari pihak keluarga. Tah, dengekeun ada maneh siap-siap we sakedeung deui lah. Di Malik digugat ku tim pengacara Deddy Mulyadi nya tong ti brating bisi jual aya nu ngajemput didinya tak keur sare digugudug ku polisi siap-siap we make baju oranye lah lieur urang keur jelema model maneh mah ukur caper hungkul. Adel Setiawan mantap melaporkan Kang Deddy Mulyadi alias KDM ke Bareskrim Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, ku tengok-tengok Pak Adel Setiawan ini sibuk kali rupanya ya. Setelah lapor dari Komnas HAM, katanya sambil menunggu laporan, dia laporlah ke Bareskrim Polri. Dan beliau sudah mengantongi dokumen-dokumen, undang-undang pasal ini itu seperti yakin sekali kalau Pak Adel Setiawan ini dapat mempolisikan atau menghukum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Beliau ini, Pak Adel ini yakin bahwa beliau ini bisa memasukkan Kang Deddy Mulyadi ke dalam penjerong jeruji besi gitu ya, Say. Sepertinya. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya maupun video-video mengenai
program atau proses selama anak-anak di barak militer. Ini ya, Ado Setiawan ini adalah merupakan musuh yang nyata untuk gubernur baik bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi menurut gua pribadi ya. Ini bukan musuh dalam selimut lagi, ini musuh depan mata, nyata. Ini nih ya yang gua ngeri-ngeri nih kalau udah begini-begini nih ya. Kalian tahu sendiri kan netizen Indonesia itu kalau udah gimana-gimana itu spek intelnya tuh keluar gitu loh. Gue tuh ngerinya jangan sampai jejak digitalnya atau segala seluk-beluknya si Pak Ado Setiawan ini nih dikulitin gitu sama netizen. Ngerti kan maksud gue? Gue dari awal ngontenin Pak Ado Setiawan ini ya, ini konten kesekian gue untuk Pak Ado Setiawan gitu ya. Dari awal itu gue selalu bertanya-tanya kayak, ini kan Pak Ado Setiawan ini anaknya itu tidak masuk ke dalam pendidikan barak militer gitu ya. Tapi kok ini bapak ini berisik banget gitu loh, kayak apa ya, kayak tersakiti banget gitu, padahal korban juga bukan. Terus ya anak-anak yang masuk barak militer itu kan dikirim langsung sama orang tuanya, ada surat pernyataan, tanda tangan, apa segala macam, bahkan orang tuanya yang mengirim, orang tuanya yang meminta, bahkan ada yang memohon ke Kang Deddy Mulyadi untuk masukin anaknya ke barak militer gitu ya. Terus salahnya di mana gitu loh? Ini kan orang tuanya sendiri yang masukin. Padahal ya programnya Kang Deddy Mulyadi itu kan untuk mendidik ya, untuk mendisiplinkan anak-anak natskal di Jawa Barat gitu ya, bukan untuk menjadikan anak tersebut menjadi apa ya, menjadi tentara gitu loh, bukan didikan tentara yang lo disuruh jaga perbatasan yang kayak gitu-gitu tuh enggak. Jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak tahu Pak Ado Setiawan ini siapa, awal mulanya siapa, asal muasalnya dari mana gitu gue nggak tahu ya. Gue tuh baru tahu Pak Ado Setiawan itu yang di acara wawancara di TV itu loh, yang sama ibu-ibu itu, yang debat sama ibu-ibu itu loh. Pertanyaan gue, siapa yang mengundang Bapak Ado Setiawan ke acara TV tersebut sampai menjadikan Pak Ado Setiawan bisa seviral ini sekarang? Ya bisa jadi konten-konten kreator yang kayak gue yang kontenin Pak Ado Setiawan, lama-lama namanya berkembang, lama-lama orang-orang jadi apa ya namanya ya, jadi tidak asing dengan nama Ado Setiawan gitu kan. Cuma ya gue waktu nontonin interview itu, gue tuh tidak berpikiran sama sekali kalau seorang Ado Setiawan itu bisa sampai seviral ini, bisa sampai seterkenal ini, dan bisa sampai mengambil langkah sejauh ini, bahkan sampai ke Komnas HAM, sampai ke Bareskrim Polri. Karena kayaknya biasanya tuh orang-orang kalau berkomentar di interview acara-acara TV atau apapun ya udah berhenti di situ aja, nggak lanjut lagi loh. Tapi kalau ini lanjut to another level gitu. Dan yang gue bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa Pak Ado Setiawan ini ribut banget, berisik banget gitu. Sedangkan anaknya itu nggak ada di dalam apa namanya barak militer itu tuh nggak ada gitu loh. Menurut gue Pak Ado Setiawan ini kurang tepat gitu ya. Walaupun ya memang sah-sah aja kalau emang mau lapor ya sah-sah aja sebagai warga negara Indonesia ya, lo sah aja kalau mau melapor. Cuma menurut gue kurang tepat gitu ya. Lebih tepatnya tuh kalau orang tua yang anaknya dimasukin barak militer, terus orang tuanya itu komplain, lapor ke polisi atau lapor ke Bareskrim, itu masih tepat dan masih masuk di logik gitu loh. Kalau ini tuh kayak bener-bener di luar ambang kepala gua. Buat KDM Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, maju terus, jangan nengok ke belakang, nggak usah ngurus-ngurusin begitu, mending Bapak jalan pagi, sepedaan pagi gitu ya. Bapak tenang aja, rakyat Jawa Barat 90% bersama Kang Deddy Mulyadi. Selamat pagi. Saya baru melihat videonya Adel Setiawan namanya, salah satu wali murid di salah satu di sekolah di Bekasi yang melaporkan KDM melalui LBH Pendidikan Indonesia ke Komnas HAM. Ia berargumentasi di salah satu video katanya bahwa mengatakan bahwa Kang Deddy ini tidak paham falsafah pendidikan katanya. Ia mengatakan bahwa siswa itu bukan dibentuk katanya. Saya mendengar omongannya orang ini, saya ketawa. Nggak tahu apakah orang tua siswa yang namanya Adel Setiawan ini persekolah SMA. Jujur, saya pernah sekolah SMA. Kalau tidak salah ada yang namanya difusi budaya dalam ilmu sosiologi. Difusi budaya itu apa? Pembentukan karakter anak itu ada beberapa tahapan. Pertama di lingkungan keluarga, kedua lingkungan masyarakat, ketiga di lingkungan pendidikan. Lah, difusi ini kan merupakan pembentukan karakter. Berarti secara saintifikat bahwa pembentukan itu dikenal dalam dunia pendidikan. Kok moro-moro mengatakan bahwa falsafah pendidikan tidak mengenal istilah pembentukan karakter? Ini kan orang ini mohon maaf. Ini merasa bahwa dirinya pintar, merasa dirinya bisa membentuk anak. Kemudian mau berkomentar seolah-olah ia paling paham falsafah pendidikan, sementara ia tidak paham itu ilmu sosiologi yang ada di pelajaran SMA loh. Difusi budaya itu, pembentukan karakter anak itu bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan dari yang namanya difusi budaya di ilmu sosiologi. Itu dipelajari di SMA. Dulu saya masih ingat itu, difusi budaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ia seolah-olah mewakili orang tua siswa. Ya kalau dirimu hanya satu orang aja yang tidak setuju dan anakmu tidak membutuhkan perlakuan khusus, ya tidak perlu seolah-olah mewakili mayoritas masyarakat atau wali murid.
Mungkin anakmu, Pak Adel Setiawan, mungkin anakmu tidak butuh perlakuan khusus. Tapi bagaimana dengan anak-anak orang lain yang memang merasakan manfaat itu? Jadi tidak perlu berbicara seolah-olah mengeneralisir bahwa pemikiranmu itu seolah-olah mewakili semua pemikiran wali murid yang ada di Jawa Barat. Yang ketiga, Anda tadi di dalam videonya itu tadi menyampaikan bahwa kewajiban untuk membentuk atau mendidik anak itu pertama orang tua, kedua sekolah melalui guru, ketika pemerintah. Lah, Kang Deddy Mulyadi itu kan memposisikan diri bukan sebagai pribadi tapi sebagai pemerintah daerah, sebagai gubernur Jawa Barat. Lagi mana Anda aja menyampaikan antara statement dan yang satu dengan yang lain aja tidak berbarengan itu loh. Miskomunikasi antara bahasa sampean, yang satu yang mengatakan bahwa Kang Deddy tidak punya kewenangan, tapi sementara di sisi lain Anda mengatakan bahwa mendidik anak itu tanggung jawabnya orang tua, sekolah, guru, dan pemerintah. Yang keempat, Pak Adel Setiawan, menurut hemat saya, Anda perlu ngopi agak jauh lah. Mari kita duduk bersama, kita berdiskusi berkaitan dengan itu. Bahwa tujuannya Kang Deddy ini kan bukan pengen membuat citra anak buruk, kan tidak. Saya mau tanya, di mana sih ada pelanggaran HAM yang tujuannya adalah semata-mata demi kebaikan anak? Toh anak yang dibarakkan itu kan anak-anak yang bermasalah, dalam tanda kutip ya. Anak-anak yang bermasalah, yang tidak lagi mempan dididik oleh orang tua, tidak lagi mempan dididik oleh sekolah. Tadi Anda mengatakan bahwa kewajiban atau mendidik anak itu adalah orang tua dan sekolah. Kalau dua variabel ini sudah tidak lagi mampu, kan hadirnya negara, hadirnya pemerintah. Itu loh. Jadi jangan cari panggung lah, jangan memperkeruh suasana seolah-olah ini mewakili mayoritas masyarakat Jawa Barat lah, atau setidak-tidaknya mewakili mayoritas wali murid lah. Tidak. Pertanyaan saya mau tanya, apakah anaknya Pak Adel Setiawan ini menjadi salah satu peserta atau bagian orang yang dipaksa semisal untuk dibarakkan? Itu loh. Kalau tidak menjadi bagian dari anak yang dibarakkan, nggak terlalu banyak berbicara Pak. Anda semakin kelihatan, mohon maaf ya, merasa bahwa Anda pintar, tapi ininya sampean tidak nyampe. Mau berbicara falsafah pendidikan, antara Anda aja lupa bahwa karakter, untuk pembentukan karakter itu diajarin secara saintifik di dunia pendidikan. Di SMA itu ada Pak, namanya difusi budaya. Di ilmu sosiologi itu ada. Kenapa Anda mengatakan bahwa falsafah pendidikan kita tidak mengenal pembentukan karakter, pembentukan katanya? Aduh, nggak tahu saya ini. Ngopinya kurang jauh Pak. Terakhir, mohon maaf, saya pengen berdiskusi terhadap LBH pendidikan ini yang turut mendampingi Pak Adel Setiawan ini untuk melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Apalagi mohon maaf ya, negara atau pemerintah melalui Menteri HAM sudah memberikan justifikasi secara langsung melalui Menteri HAM yaitu Natalius Pigai bahwa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini tidak melanggar HAM. Buka wawasan secara luas, letakkan hati secara objektif dan clear, jauh dari kepentingan politik apapun, sehingga kita ini menilainya itu clear dan objektif bahwa tujuan Kang Deddy Mulyadi membarakkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus itu semata-mata ingin menyelamatkan kehidupannya di masa yang akan datang, sehingga anak-anak yang butuh perlakuan khusus tidak terjerembab dalam persoalan yang lebih mendalam. Gitu loh. Sekali lagi, kalau pengen mengadvokasi pendidikan di Indonesia, LBH Pendidikan Indonesia, lakukan hal-hal yang tepat, advokasi hal-hal yang tepat, bukan hal-hal yang kayak gini ini. Justru Anda menjadi bahan
dagelan orang-orang se-Jawa Barat, secara khusus, secara umum, dagelan masyarakat Indonesia. Di seluruh Indonesia Anda diketawain. Karena kenapa? Anda ini hanya memancing di air yang keruh. Mencari panggung, mencari popularitas. Tidak lebih dari itu, Pak. Sekali lagi, salam dari Malang, dari kota Malang. Saya juga ketua LBH GP Ansor Kota Malang. Mari kita duduk bareng, mau berbicara secara norma, monggo. Mau bedah status HAM-nya, monggo. Saya dengan hati terbuka, tangan terbuka, ingin berdiskusi, monggo. Yang jelas, saya pertegas sekali lagi, saya sebagai masyarakat, meskipun saya bukan masyarakat Jawa Barat, saya ada di Jawa Timur, mendukung langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi semata-mata untuk menyelamatkan masa depannya anak-anak yang butuh perlakuan khusus itu tadi. Sekali lagi, jangan kendor Kang Deddy Mulyadi, lanjutkan, sikat. Anggaplah kita ini kafilah, Kang Deddy. Yang menggonggong itu biarkan, kita ini kafilah. Mari kita berlalu terhadap tujuan yang lebih baik untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat di negeri yang tercinta kita ini. Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-teman ya. Sepertinya akan ada babak baru dari pelaporan Adel Setiawan di Bareskrim Polri yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Di mana Kang Deddy Mulyadi ini sudah menyiapkan kuasa hukum dari Jabar Istimewa untuk menghadapi pelaporan Adel Setiawan jika nanti ditindaklanjuti oleh Bareskrim, teman-teman. Jika nanti pelaporan ini naik ke meja hijau atau ke sidang pengadilan. Dan jika nanti Adel tidak bisa membuktikan bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan pelanggaran HAM, maka hal ini akan berbalik, teman-teman. Maka Adel Setiawan akan masuk penjara, akan memakai baju oranye. Dan saya sangat yakin, teman-teman, Kang Deddy Mulyadi ini tidak melakukan pelanggaran HAM atas kebijakannya mengirim siswa ke barak militer. Karena kebijakan tersebut sudah melalui prosedur. Sudah melalui persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo, persetujuan dari Komnas HAM, dan persetujuan dari orang tua siswa. Dan yang paling penting, kebijakan tentang barak militer ini disetujui oleh masyarakat Jawa Barat. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi ini menarik untuk kita tunggu, teman-teman. Kelanjutannya ini gimana? Menarik ini, teman-teman. Jika nanti Bareskrim menerima laporan dari Adel Setiawan dan melanjutkan ke meja hijau, ini menarik. Itu jika diterima ya teman-teman ya. Tapi jika Bareskrim Polri ini menolak dan membuang berkas laporan dari Adel ini ke tong sampah, saya sih berharap ya teman-teman ya, berkas pelaporan dari Adel ini beserta Adelnya dibuang ke tong sampah aja, atau dibuang ke laut aja lah Pak. Itu lebih bermanfaat ya kan teman-teman. Jika ditolak oleh Bareskrim Polri, maka semua balik lagi kepada Kang Deddy Mulyadi. Jika Kang Deddy Mulyadi ini orangnya tega, maka bisa saja Kang Deddy Mulyadi melapor balik dan memenjarakan si Adel Setiawan, tokodel-kodel ini, teman-teman. Kita tunggu aja ya kelanjutannya ya. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.